Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu judul dari jagoan komiks yang muncul menjelang era 2010-an yang cukup ikonik dan dikenal oleh para pembaca komik Indonesia. Kali ini gue bakal bahas komik Zantoro nomor 1 dan 2. Seperti biasa gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color yang diterbitin sama Jagoan Comics di tahun 2006 untuk nomor pertamanya, beraksi di kota metropolitan, dan tahun 2008 untuk nomor keduanya, pengejaran dan pembongkaran markas. Keduanya memang terpaut 2 tahun untuk penerbitannya dan sayangnya kisah Zantoro masih bersambung di nomor keduanya. Buat yang belum tahu, Jagoan Komik sendiri muncul di era 2006 sampai 2010 dan pada masa itu diperkirakan akan jadi salah satu penggerak kebangkitan komik Indonesia yang sempat mati suri. Tercatat beberapa judul yang telah diterbitin sama Jagoan Komik kayak Guntur Gen, Bujang Anom, sampai kelompok Jagoan Serikat Jagoan Indonesia. Sayangnya penerbit ini harus berhenti beroperasi memasuki tahun 2010-an. Walaupun tentunya mereka memberi semangat untuk para komikus lain yang makin banyak bermunculan di masa itu. Komik Zantoro ini adalah kerja kolektif dari Admiranto Wijayadi untuk gambar serta Prasajadi untuk naskah dan ceritanya. Komikus Arif Rusanto juga terlihat untuk bagian gambar pada volume kedua. Di aspek pewarnaan ada Arif Prianto yang berkontribusi di volume pertama dan Ivan Shah N pada volume kedua. Ada juga nih beberapa nama seperti BRLA, Wisnu Lee, Beng R, dan Azeni sebagai pendukung komik ini. Untuk nomor pertamanya, Zantoro punya tebal 36 halaman, termasuk semacam lembar mewarnai, sedangkan nomor keduanya lebih tipis, dengan 28 halaman yang dicetak di atas kertas art paper glossy berukuran A5 yang relatif kecil. Covernya yang keren dibuat oleh Admiranto Wijayadi dibantu oleh Sani untuk nomor pertama, yang secara simpel menunjukkan sosok Zantoro si siluman belati di depan kobaran api. Sedangkan untuk nomor keduanya masih menunjukkan Zantoro tapi terlihat cukup kepayahan menghadapi musuhnya di tengah kebakaran. Bisa kita lihat pula tipografi Zantoro yang cukup sederhana, serta subjudul di bawahnya. Di bagian belakang nomor pertama bisa kita lihat tampak samping Zantoro, jagoan kita. Uniknya di nomor keduanya kita seperti dikenalin sama kelompok superhero Serikat Jagoan Indonesia atau CG ya. Di kedua nomor ini kita bisa lihat juga harga jual saat itu, yaitu Rp11.000 dan logo Jagoan Comics di kanan bawah. Tentunya karena sangat langka saat ini, maka komik yang dijual dengan harga yang cukup tinggi relatif dari harga awal ini mungkin cuma bisa ditemui lewat jual beli sesama kolektor di grup media sosial. Dalam komik dengan rating dewasa ini kita bisa lihat juga iklan dari beberapa judul Jagoan Comics lainnya, mulai dari Guntur Gen, Arya Geni, sampai CG. Bahkan ada iklan untuk komik Spawn versi Indonesia terbitan PMK Comics dan majalah Wizard loh. Saat itu memang komik Amerika lagi masuk banget ke Indonesia. Khusus untuk nomor pertama kita dikasih lembar mewarnai untuk tokoh Zantoro, sekaligus bisa lihat juga detail desain karakternya. Sedangkan di nomor kedua ada pesan khusus nih untuk ngejauhin narkoba, so say no to drugs ya guys. Kita masuk ke bagian ceritanya ya. Komik Zantoro menceritakan kemunculan sosok siluman yang beraksi dengan belati dan kunai untuk memberantas gembong narkoba di luar hukum. Aksi sosok misterius ini cukup sering diberitakan oleh media dan membuatnya dicari oleh pihak berwenang. Para mafia pun nggak tinggal diam dan mencoba memancing sang siluman dengan membakar kawasan permukiman, gudang, dan pertokoan secara besar-besaran. Setelah peristiwa yang cukup masif membakar kawasan di Jakarta itu, sosok siluman pun merangsek ke markas pimpinan gembong bernama Zodet. Di sanalah dia akhirnya berhadapan dengan musuh yang berkemampuan sangat hebat. Apakah dia dapat mengalahkan bos besar ini? Plot dalam komik ini cukup simpel dan diceritain dengan alur maju. Ceritanya pun diperlihatkan dari dua sudut pandang, yaitu warga biasa bernama Rika yang dekat dengan sosok bernama Toro, serta dari sudut pandang sang siluman belati Zantoro. Hal ini membuat dinamika cerita yang cukup menarik, mengingat Toro terlihat seolah-olah adalah sosok di balik topeng siluman belati. Namun hal ini dipatahkan pada akhir volume pertama. Backstory Zantoro sendiri nggak terlalu dibahas pada dua komik ini, tapi kita bisa nemuin kisah singkatnya lewat situs Jagoan Komik yang ternyata masih aktif sampai tahun 2021 ini. Tentunya, hal ini menimbulkan pertanyaan apa hubungan sosok Toro dengan Zantoro si siluman belati dan juga Mantoro yang muncul di akhir volume kedua. Sepertinya harus tanya kreatornya sih buat tahu jawaban ini. Mengingat kedua nomor ini belum mengeksplorasi latar belakang Zantoro, kita kurang tahu nih secara rinci motivasinya membasmi penjahat.
Tapi kita sedikit tahu jalan pikirannya lewat narasi sang siluman di awal yang menyatakan kalau sudah terlalu banyak bangkai di kota ini, sehingga dia sendiri ingin mengakhiri bau busuknya. Mungkin dia merujuk pada kriminalitas dan aksi gembong menjat di kota itu. Sedangkan Zodet sebagai musuh Zantoro lebih punya motif yang jelas karena ngerasa sang siluman mengganggu operasi kriminalnya. Dari sisi subteks sendiri rasanya yang paling utama dan pastinya diperkuat pada halaman belakang di nomor kedua komik ini adalah untuk menjauhi narkoba yang dapat mengacaukan kehidupan kita. Pesan yang relevan bahkan hingga saat ini. Nah, kita masuk ke gambar dan teksnya ya. Secara umum menurut gue memang aspek gambar jadi kekuatan dari jagoan komiks. Dengan ilustrasi yang terinspirasi gaya gambar Amerika serta pewarnaan yang memanjakan mata dengan tidak terlalu kelam tapi juga nggak terlalu ceria gitu nuansanya. Uniknya gue juga ngerasa pewarnaan di nomor kedua terasa beda gitu, serasa ada filter yang bikin warnanya nggak setajam nomor pertamanya. Mungkin ini masalah percetakan ya, yang cuman dialami gue dan cetakan yang gue punya. Komik ini juga didominasi oleh adegan aksi dengan line art yang tegas dan shading yang pas, serta sesekali ditambahkan garis aksi dan efek tambahan buat nunjukin gerakan cepat Zantoro. Kedua komik ini juga banyak menggambarkan kobaran api dan efek ledakan yang terasa cukup membara. Untuk background atau penggambaran latar digarap dengan sangat detail, jadi nggak menyisakan ruang kosong di tiap panelnya. Untuk paneling sendiri sangat variatif ya, jadinya nggak monoton dan kerap memakai susunan panel yang saling bertumpukan satu sama lain. Tapi semua momennya kebaca jelas dengan alur dan pacing baca yang terjaga dengan baik. Untuk halamannya sendiri punya warna latar hitam, jadi cukup memberi atmosfer kisahnya yang serius dan penuh dengan aksi brutal. Untuk desain karakter rasanya cukup keren ya, walaupun gue yakin akan ada orang yang bilang mirip dengan tokoh komik asal Amerika lain, tapi dari skema warna, pilihan senjata yang dipakai, dan watak dari Zantoro sendiri cukup beda dengan jagoan itu. Jadi gue ngerasa kostumnya cukup memberi keunikan sendiri dan menurut gue pribadi nih ya, keren banget. Sedangkan untuk musuhnya sendiri cukup generik desainnya. Tapi kemampuan debusnya jadi salah satu poin yang cukup menarik, dan pastinya ngebawa nilai lokal Indonesia yang jarang diangkat di komik Indonesia seperti ini. Nah, untuk teman-teman Mafia Zodet, desainnya ala-ala Mafia dari film Godfather gitu sih tapi. Jadi gue anggap tribut ke film barat aja ya yang keren itu. Untuk teks font yang dipakai cukup mudah dibaca dengan penataan balon dan kotak-kata yang baik. Sedangkan untuk efek suara anehnya nggak banyak digambar di komik ini. Gue lihat hanya dipakai sedikit di beberapa adegan aksi di nomor pertama. Sedangkan nomor kedua yang momen aksinya lebih banyak, nyaris nggak dipakai. Ini nunjukin komik ini benar-benar pengen nyeritain lewat gambarnya yang memang sudah cukup dinamis. Untuk dialog dan narasi, pakai bahasa yang relatif luas dan beberapa bahasa sehari-hari yang nggak terlalu baku. Jadi ini bikin dialognya nggak kaku dan terasa ngalir, dan juga cukup relate sama kondisi sehari-hari. Porsi teksnya pun ngimbangin bobot gambarnya, menjadikan paduannya sebagai kesatuan yang sulit dipisahkan dalam mengisahkan tiap momen yang muncul di panel-panelnya. Jadi, gimana kesan gue komik ini? Selayaknya judul jagoan komik lainnya, komik ini digarap dengan aspek ilustrasi dan pewarnaan yang sangat memukau. Desain karakter yang menarik untuk Zantoro juga bikin tokoh ini cukup diingat hingga saat ini. Ceritanya cukup ringan untuk diikuti walaupun sayangnya belum selesai pada nomor keduanya. Tapi pastinya komik ini jadi judul yang layak dikoleksi juga sebagai salah satu titik penting perkembangan komik Indonesia. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!